Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Nuke Istiani, dan kali ini kita sudah memasuki bab yang ke-9 dengan judul Firewall. Nah, kali ini kita masih terkait di Mikrotik Certified Network Associate atau MTCNI ya teman-teman. Oke, jadi pada bab 9 ini banyak yang akan kita pelajari. Salah satunya ada konsep chain, kemudian konsep if dan then, kemudian konsep strategi, dan masih banyak lagi teman-teman. Oke, kita langsung aja ke materi yang pertama, yaitu konsep chain. Nah teman-teman, jadi Mikrotik itu mempunyai fitur yang bernama firewall. Nah, fungsi dari firewall sendiri itu untuk melakukan filtering, forwarding, dan marking terhadap paket data yang berjalan melewati router. Nah, agar setiap fungsi dari fitur firewall ini berjalan lebih baik dan optimal, nah kita perlu menambahkan role atau alur yang sesuai, yaitu dengan menggunakan chain ini teman-teman. Di sini kalian bisa perhatikan untuk chain input itu dia digunakan untuk memproses atau memblokir paket yang masuk ke dalam router. Kemudian untuk chain outputnya itu digunakan. Nah, kemudian yang ketiga ada chain forward, di mana ini digunakan untuk memproses atau memblokir paket yang hanya melewati router. Nah, kita ke materi yang kedua, yaitu konsep if dan then. Nah, jadi teman-teman, arti if adalah jika, dan kemudian then adalah maka. Langsung saja kita terapkan. Nah, langsung saja kita terapkan praktek konsep if dan then ini ya. Oke, di sini saya muncul IP-nya yaitu yang header 192.168.75.136. Oke, teman-teman, seperti ini kita bisa connect saja. Nah, oke, di sini langsung aja kita ke prakteknya. Jadi di sini kalian bisa buka yang menu IP, kemudian kita pilih yang firewall. Nah, pada bagian filter roles ini kalian bisa klik yang tanda plus. Nah, jadi teman-teman, konsep if di firewall itu terdapat pada bagian general ini, di mana artinya parameter yang menentukan suatu paket itu diizinkan atau diblokir teman-teman. Nah, paket yang kita maksud itu ada banyak sekali teman-teman. Misal di sini ada ICMP, IGMP, GGP, kemudian masih banyak lagi ya teman-teman. Jadi paket yang akan difilter itu memiliki settingan sesuai kebutuhan. Nah, kemudian untuk konsep then sendiri itu dia ada di bagian action. Nah, disinilah apakah paket tersebut akan di-accept atau di-drop. Nah, langsung aja di sini kita akan akses facebook.com dari PC ya teman-teman. Nah, oke, kita ke konsep if terlebih dahulu. Nah, jadi untuk pada bagian chain ini kita isikan forward karena dia itu melewati router ya teman-teman. Nah, teman-teman, kemudian untuk menu SRC address ini kita isikan IP laptop kita. Nah, jadi untuk tahu IP laptop kita itu kalian bisa pergi ke ini, network connection, kemudian kalian bisa klik yang bagian wifi. Kalau kalian menggunakan wifi, ini klik yang wifi, tetapi kalau menggunakan internet atau menggunakan kabel, kalian bisa klik yang internet. Di sini saya menggunakan wifi. Di sini kita klik 2 kali. Oke, di sini kemudian pilih yang details. Nah, di sini kalian bisa lihat untuk IPv4 atau ini adalah IP laptop kita. Di mana saya mendapatkan IP 10.110.209.215. Ini langsung saja kita tuliskan 10.110.209.215. Oke, seperti ini. Nah, kemudian untuk bagian DST address ini kita bisa isikan IP dari facebook.com-nya. Untuk mengetahui IP dari facebook.com, kalian bisa pergi ke command prompt ini. Kemudian di sini kalian bisa ketik nslookup, kemudian facebook.com. Oke, seperti ini teman-teman, kita bisa enter. Nah, oke, di sini IP-nya sudah keluar, yaitu yang 157.240.208.35. 157.240.208.35. Nah, oke teman-teman, karena facebook.com ini dia termasuk HTTPS, maka kita pilih yang TCP teman-teman. Ini karena sebelumnya kan kita sudah pernah bahas bahwa HTTPS itu termasuk ke dalam TCP. Kemudian di sini kita isikan port untuk HTTPS-nya, yaitu di sini kita masukkan 443. Oke, kemudian kita bisa pergi ke bagian action.
Kemudian untuk actionnya ini kita bisa pilih drop, karena di sini kita akan memblokir facebook.com ya teman-teman. Oke, kalau sudah kalian bisa di-apply, kemudian kita oke. Nah, jadi kira-kira seperti inilah konsep dari if then atau konsep dari jika maka. Nah, oke, kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu konsep strategi. Nah, jadi di konsep strategi ini ada dua metode teman-teman. Yang pertama ada accept view dan juga drop any. Kemudian yang kedua ada drop view dan juga accept any. Nah, teman-teman, di video sebelumnya kan kita sudah membuat 5 VPC ya, dimana 5 VPC itu kita akan gunakan di konsep strategi kali ini. Nah, untuk kasus pertama ini kita akan menggunakan metode yang drop view dan juga accept any, dimana artinya blokir beberapa dan izinkan lainnya. Kemudian untuk kasus yang kedua ini kita menggunakan metode yang pertama, yaitu accept view dan juga drop any, dimana artinya adalah izinkan beberapa dan blokir lainnya. Nah, oke, kita lanjut ke materi yang keempat, yaitu study kasus, dimana pada study kasus yang kali ini yang pertama kita akan mempraktekkan hanya beberapa VPC yang bisa ping router dan sisanya tidak bisa. Yang kedua, hanya beberapa VPC yang bisa ping server, sisanya tidak bisa. Yang ketiga, hanya beberapa VPC yang tidak bisa akses internet dan sisanya bisa. Dan yang terakhir, kita akan mencoba untuk memblokir YouTube, Facebook, dan juga web HTTPS. Nah, di sini kalian bisa pastikan untuk semua perangkat atau semua topologinya ini sudah menyala ya teman-teman. Di sini saya akan mencoba untuk hanya VPC 1 yang bisa ping router. Nah, di sini kalian bisa buka Winbox-nya, kemudian kita pergi ke IP dan kita klik yang firewall. Nah, pada bagian filter roles kalian bisa klik yang plus. Kemudian kita ke bagian general. Nah, untuk study kasus yang pertama ini kita bisa gunakan chain-nya itu yang input, karena source address-nya itu berasal dari VPC dan berakhir di router. Nah, dan untuk strategi yang kita gunakan adalah accept view dan juga drop any. Nah, teman-teman, kemudian untuk source address-nya ini kita isikan IP dari VPC satunya. Di sini kalian bisa buka Pinet Lab-nya. Di sini kalian bisa buka terminal VPC 1. Nah, di sini kita bisa show IP terlebih dahulu. Nah, di sini saya mendapatkan IP 192.168.88.253. 192.168.88.253. Kemudian untuk protokol yang kita gunakan adalah ICMP. Nah, karena VPC 1 kita izinkan untuk akses internet, maka pada bagian action ini kita gunakan yang menu accept saja, teman-teman. Kemudian kalau sudah, kalian bisa di-apply dan juga kita oke. Nah, di sini kita sudah berhasil untuk membuat accept view. Nah, sekarang kita akan mencoba mempraktekkan yang drop any. Langsung aja di sini pada filter roles kita klik yang plus. Kemudian kita ke general. Untuk chain kita pilih yang input. Nah, kali ini kita biarkan untuk source address-nya itu biar kosong ya teman-teman. Kemudian untuk protokol kita buat menjadi ICMP. Nah, karena di sini kita akan membuat supaya VPC 2 dan juga sampai VPC 5 itu dia tidak bisa akses internet, maka di sini pada bagian action kita bisa pilih yang drop, teman-teman. Ini, kalau sudah kalian bisa di-apply, kemudian kita oke. Nah, oke, kalau sudah kita bisa langsung ke pengujiannya. Di sini kalian bisa buka terminal VPC satunya. Nah, di sini kita bisa langsung untuk pengujiannya, kita bisa ping routernya, ping 192.168.88.1. Oke, seperti ini kita bisa enter. Oke, di sini pada VPC 1 bisa ping router ya, teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan coba pengujian di VPC 2-nya apakah dia bisa. Di sini kita bisa ping router ping 192.168.88.1. Oke, kita bisa enter. Nah, di sini tidak bisa ya teman-teman, muncul output timeout, berarti tandanya gagal. Karena sebelumnya kan kita sudah konfigurasi menggunakan strategi yang accept view dan drop any, dimana artinya bahwa hanya VPC 1 yang bisa ping router dan VPC 2 sampai VPC 5 dia tidak bisa untuk ping router. Nah, oke, kita lanjut ke study kasus yang kedua, yaitu hanya beberapa VPC yang bisa ping server dan sisanya tidak bisa. Nah, tetapi teman-teman, sebelum itu saya akan menambahkan suatu server terlebih dahulu. Di sini kalian bisa klik kanan, kemudian pilih node. Di sini kita bisa menggunakan yang VPC. Kemudian untuk name-nya kita ganti menjadi server. Kemudian ikonnya di sini kita ganti server. Oke, kita pilih yang ini, select. Kemudian untuk description-nya ini kita ganti server.
Oke, kalau sudah kita bisa di save. Nah, teman-teman perlu diingat ya, ketika kita ingin menambahkan server dan nantinya akan dihubungkan ke Mikrotik ini, maka Mikrotik ini harus dimatikan terlebih dahulu. Di sini kita bisa langsung hubungkan antara Mikrotik dengan servernya. Di sini kita hubungkan. Oke, seperti ini. Untuk Ethernetnya adalah Ethernet 3. Oke, kita bisa save. Nah, oke, kalau sudah kita bisa lanjut ke studi kasus yang kedua, yakni hanya beberapa VPC yang bisa ping server dan sisanya tidak bisa. Nah, pertama-tama kita akan identifikasi dulu tipe chain yang akan kita gunakan nanti. Nah, karena di sini melewati router, maka tipe chain yang akan kita gunakan adalah forward ya, teman-teman. Nah, di sini sebelum itu kita akan konfigurasi IP dari Ether 3 terlebih dahulu. Di sini kalian bisa buka Winbox-nya. Kemudian kalian bisa klik yang IP, kemudian addresses. Kemudian di sini kita tambahkan untuk IP baru. Di sini kita misal masukkan IP-nya 192.168.88.1/24. Kemudian di sini untuk interface kita menggunakan Ether 3. Oke, kalau sudah kalian bisa di oke saja. Nah, selanjutnya kita juga bisa konfigurasi di servernya. Di sini kita ketik IP 192.168.88.2 dan kita definisikan menggunakan IP Mikrotik 192.168.88.1/24. Oke, seperti ini kita bisa enter. Nah, oke, jika sudah kalian bisa pergi ke Winbox lagi. Sini kalian bisa klik IP, kemudian firewall. Nah, untuk role sebelumnya itu kita bisa disablekan, teman-teman, dengan tanda silang. Ini kita disable. Kemudian di sini langsung aja kita plus atau tambahkan. Untuk chain kita menggunakan forward. Kemudian untuk source address kita akan menggunakan IP dari VPC 3 dan juga VPC 4. Oke, di sini kita lihat dulu. Untuk VPC 3 itu saya mendapatkan IP 88.251. Kemudian untuk VPC 4 saya mendapatkan IP 88.250. Oke, di sini kita tuliskan yang VPC 3 terlebih dahulu. 192.168.88.251. Kemudian kita definisikan untuk DST address-nya menjadi IP milik server 192.168.88.2. Kemudian pada bagian protokol kita menggunakan yang ICMP, teman-teman. Kemudian pada bagian action kita menggunakan actionnya yaitu accept. Kemudian kalau sudah kalian bisa di apply. Oke, teman-teman, di sini saya sudah memasukkan untuk yang supaya VPC 3 itu bisa ping server. Nah, jadi saya menggunakan yang VPC 3 terlebih dahulu, teman-teman. Ini ya, kalian bisa lihat. Nah, sekarang kita akan melakukan pengujian apakah VPC 3 ini sudah bisa ping server dan VPC lainnya tidak bisa ping server. Kita bisa langsung ke VPC-nya. Oke, teman-teman, sebelum itu kita bisa ke server terlebih dahulu. Di sini kita bisa show IP, teman-teman. Oke, teman-teman, jadi sebelumnya di belakang kamera saya sudah mengganti IP dari servernya, yaitu dengan IP 192.168.95.2/24 dan juga dengan gateway 192.168.95.1. Jadi IP server itu adalah 95.2 ya, teman-teman. Nah, di sini kita bisa ke VPC 3 langsung saja. Ini kita bisa show IP. Teman-teman, di sini kalian bisa lihat untuk source address-nya 252, yaitu sesuai dengan yang IP di VPC 3. Ini 85.252. Oke, kita bisa langsung ping server saja. Ping 192.168.95.2 ya, teman-teman. Kita bisa enter. Nah, oke, di sini untuk VPC 3 dia sudah bisa ping server yaitu dengan IP 192.168.95.2. Sekarang kita coba untuk VPC 2. Di sini kita coba ping 192.168.95.2. Oke, kita bisa enter, teman-teman. Oke, di sini kalian bisa lihat sendiri bahwa terdapat output timeout, yang artinya bahwa VPC 2 ini dia tidak bisa melakukan ping ke server. Nah, sudah dipastikan untuk VPC 1, VPC 4, VPC 5 juga tidak bisa ping server ya, teman-teman. Karena tadi kita hanya menautkan IP dari VPC 3 saja. Otomatis yang bisa ping server itu hanya VPC 3. Selain itu tidak bisa. Nah, kalau kalian ingin membuat supaya
VPC 4 dia bisa ping server. Ini kalian cukup ganti saja IP-nya menggunakan VPC 4 di sini teman-teman. Di sini kalian cukup ganti saja IP dari VPC 4, kemudian kalian bisa apply, lalu oke, dan lakukan pengujian ping server lagi. Oke teman-teman, kita lanjut ke studi kasus yang ketiga, yaitu dimana kita akan membuat supaya VPC 2 dan juga VPC 5 dia tidak bisa untuk akses internet. Sedangkan untuk VPC lainnya, yaitu VPC 1, VPC 3, dan juga VPC 4, itu dia bisa akses internet. Nah, pada kasus ini kita akan menggunakan strategi drop view dan accept any, atau artinya blokir beberapa dan izinkan yang lainnya. Dan nantinya kita akan menggunakan untuk tipe chainnya itu forward ya teman-teman, karena dia ini melewati router. Nah oke, langsung aja kita ke winboxnya. Nah di sini sebelumnya saya sudah mendisablekan konfigurasi yang sebelumnya kita lakukan. Nah di sini kita bisa klik yang add. Kemudian untuk chainnya kita pilih forward, dan untuk source address kita isikan IP dari VPC 2 terlebih dahulu teman-teman. Di sini untuk VPC 2 itu kalian bisa lihat IP-nya. Di sini kita bisa show IP. Oke, di sini untuk VPC 2 mendapatkan IP 85.253 192.168.85.253. Oke teman-teman, pada DST address ini kita kosongkan saja, dan untuk protokol ini kita isi pada menu ICMP, dan untuk yang out interface ini kita isikan Ether 1 karena kita pilih yang mengarah ke ISP teman-teman, yaitu Ether 1. Dan kemudian kita ke menu action. Untuk action ini kita pilih menu yang drop ya teman-teman, karena di sini supaya VPC 2 ini tidak bisa akses internet. Kemudian kalau sudah kita bisa di apply dan kita oke. Dan di sini kita bisa bikin rules yang accept-nya, add. Kemudian kita ke general. Untuk chain masih tetap forward. Source address kita kosongi, dash address juga kita kosongi. Untuk protokol kita pilih yang ICMP, dan kemudian out interface kita pilih yang Ether 1. Kemudian kita ke action. Untuk action ini kita bisa pilih yang accept. Oke, kalau sudah kita bisa di apply, kemudian kita oke. Nah, selanjutnya kita bisa lakukan pengujian di VPC 2-nya teman-teman. Oke, di sini kita bisa langsung ping 88. Apakah dia tidak bisa atau bisa? Kita bisa enter. Nah, jika muncul timeout seperti ini, berarti tandanya VPC 2 tidak bisa mengakses internet. Karena sebelumnya kan kita sudah konfigurasi supaya VPC 2 itu tidak bisa akses internet ya teman-teman. Nah, oke, sekarang kita akan lakukan pengujian di VPC 3-nya. Di sini kita bisa ping 88. Oke, sudah bisa ya teman-teman. Nah, di sini kalau kalian mau menambahkan supaya VPC 5 itu tidak bisa ping atau tidak bisa akses internet, kalian cukup ganti saja IP source address-nya dengan IP dari VPC 5-nya. Nah, teman-teman, sebelum kita melakukan studi kasus yang keempat ini, di sini saya akan menambahkan satu perangkat lagi di topologi kali ini, teman-teman. Oke, di sini kita langsung saja untuk membuat topologi barunya. Di sini kita bisa klik kanan terus pilih yang node. Nah, di sini kalian bisa pilih yang Docker IO. Nah, di sini diharuskan untuk image-nya itu harus sudah ada PNetLab Linux Desktop Latest seperti ini ya teman-teman. Kalau punya kalian belum ada, kalian bisa download. Nah, kemudian untuk name-nya ini kita bisa ganti saja menjadi Linux, dan description-nya kita ganti juga menjadi Linux. Dan kita beralih ke ikonnya. Di sini untuk ikonnya kalian bisa gunakan yang desktop Linux teman-teman. Kita bisa select, dan di sini kalian bisa scroll ke bawah. Nah, di bagian Ethernet 1 DHCP kalian bisa checklist atau centang saja. Kemudian di bagian primary console ini kita bisa pilih yang RDP teman-teman. Jika sudah, kita bisa save saja. Di sini kita bisa langsung sambungkan dari desktop Linux ke switch teman-teman, switch Cisco. Di sini kita bisa save. Nah, di sini langsung aja kita nyalakan semua perangkatnya ya. Oke teman-teman, selesai sudah dengan topologi yang tadi kita buat. Nah, barulah kita bisa langsung mempraktekkan untuk studi kasus yang keempat, yaitu memblokir akses YouTube. Nah, di sini pada firewall sebelumnya saya sudah mendisablekan semua konfigurasi yang kita lakukan sebelumnya ya teman-teman. Nah, kali ini semua PC akan kita blokir aksesnya teman-teman, dan kita akan gunakan strategi yang drop any. Nah, di sini kalian bisa langsung saja klik yang add. Kemudian untuk chain di sini masih forward karena
YouTube dia melewati interface yang mengarah ke ISP. Dan kemudian untuk source address di sini kita kosongkan saja karena di sini kita akan memblokir seluruh klien ya teman-teman. Kemudian pada bagian protokol di sini kalian bisa gunakan yang HTTPS atau yang TCP ini. Dan kemudian untuk DST portnya ini kita bisa berikan port default dari HTTP-nya. Kemudian di sini kita ke menu yang advance, kita bisa scroll ke bawah teman-teman. Ini untuk TLS host, di sini kita bisa langsung tuliskan bintang, kemudian kita ketik youtube.com, kemudian kita kasih tanda bintang lagi teman-teman. Nah teman-teman, dengan adanya kita menuliskan seperti ini, nah tandanya apapun yang ada unsur youtube.com-nya, baik itu saat kita mau mengakses atau mau membuka youtube.com, itu dia akan otomatis terblokir teman-teman. Selanjutnya pada menu action, di sini kita bisa pilih yang drop ini. Oke, kalau sudah kalian bisa di-apply, lalu kita oke. Nah, selanjutnya di sini kita akan pengujian ya teman-teman. Nah, disinilah topologi yang tadi kita buat ini akan digunakan untuk pengujiannya. Di sini kita bisa oke, di sini kita bisa oke saja. Kemudian di sini kita bisa pergi ke browser di Linux desktop ini. Di sini saya menggunakan Chrome ya teman-teman. Nah, di sini kalian bisa klik yang titik 3 di sebelah sini. Nah, di sini kita akan mengaksesnya itu melalui jaringan private teman-teman. Maka di sini kita pilih yang New Incognito Window. Di sini kita klik. Nah, incognito ini bisa disamakan seperti mode samaran ya teman-teman. Nah, kemudian di sini kalian bisa ketik saja youtube.com. Nah, kita bisa enter saja teman-teman. Perhatikan teman-teman, di sini kita tidak bisa mengakses youtube.com-nya karena kan sudah terblokir. Oke teman-teman, kita lanjut ke materi yang berikutnya, yaitu tentang firewall lock. Nah, jadi lock merupakan fitur yang digunakan untuk menampilkan beberapa informasi dan aktivitas yang ada pada router. Nah, kita dapat membuat atau menambahkan catatan aktivitas apa saja sesuai yang diinginkan melalui firewall filter dengan menggunakan action lock ini teman-teman. Nah, selanjutnya ada NTP atau blokir akses dari jam tertentu. Nah, jadi teman-teman, NTP merupakan Network Time Protocol yang digunakan untuk pengaturan waktu pada mikrotik. Salah satu fungsi dari firewall ini yaitu memblokir berdasarkan waktu, namun NTP perlu melakukan sinkronisasi waktu terhadap perangkat dan satu jaringan. Nah, istilah lain dari NTP adalah SNTP, yaitu merupakan NTP dengan versi lebih sederhana dan cocok digunakan untuk jaringan skala kecil dengan kemampuan yang terbatas teman-teman. Untuk metode NTP sendiri ada 4. Yang pertama ada server sebagai penyedia pool, yang kedua ada klien sebagai penerima, yang ketiga ada PMI, serta yang keempat atau yang terakhir ada broadcast dan multicast. Oke, langsung aja kita ke prakteknya teman-teman. Nah teman-teman, di sini pada Winbox, pada menu sistem ini kalian bisa klik, kemudian kalian bisa klik yang SMTP client. Nah, di sini pada menu enable ini kita centang teman-teman. Nah, kemudian pada bagian primary NTP server ini kita isi time Indonesia ya teman-teman, yaitu 0.id.pool.ntp.org. Kita bisa tulis saja 0.id.pool.ntp.org. Kemudian pada secondary NTP server kita bisa isikan sama, tetapi bedanya ini nolnya diganti 1 teman-teman. 1.id.pool.ntp.org. Nah, maka itu akan otomatis berubah menjadi unicast ya teman-teman. Selanjutnya kita bisa atur jamnya teman-teman. Kalian bisa pergi ke sistem, kemudian pilih yang clock Asia/Jakarta. Nah, selanjutnya kita bisa apply, lalu kita oke. Maka akan otomatis jamnya itu berubah ya teman-teman. Ini kalian bisa lihat waktunya sesuai dengan waktu yang sekarang kita praktek. Nah, oke, sudah ya teman-teman. Selanjutnya kita akan login ke YouTube. Di sini kita bisa pergi ke menu IP, kemudian pilih firewall. Nah, kemudian pada rule yang terakhir ini kita bisa klik, kemudian kita bisa ke bagian ekstra, dan kemudian kita bisa klik yang time. Nah, semisal di sini kita akan edit untuk waktunya itu semisal jam 8 ya teman-teman. Kemudian jam 8 sampai jam
jam 9 misal. Oke, seperti ini. Nah, kemudian untuk harinya di sini saya centang semua ya, teman-teman. Nah, tujuan kita mencantumkan jam ini tuh apa sih fungsinya? Nah, jadi yang bisa mengakses YouTube itu hanyalah di jam tertentu, yaitu di jam 8 sampai jam 9 saja, teman-teman. Oke, kalau sudah kita bisa di-apply, lalu kita oke. Nah, oke, langsung aja teman-teman kita lakukan pengujian karena di sini sudah jam 9 malam lebih. Nah, maka bisa dipastikan kita tidak bisa mengakses YouTube ya, teman-teman. Tetapi di sini kita coba saja apakah dia bisa atau tidak. Di sini kalian bisa pergi ke Linux yang kemarin kita buat. Kemudian kita masih tetap di mode yang incognito ya, teman-teman. Incognito. Kemudian di sini kita bisa langsung ketik saja youtube.com. Oke, kita bisa enter. Nah, di sini loading terus ya, teman-teman, atau tandanya youtube.com itu tidak bisa diakses. Oke, teman-teman, selanjutnya di sini materi tentang konsep dari address list. Nah, jadi teman-teman, konsep dari address list pada firewall address list ini adalah cara menjadikan IP address menjadi satu nama. Nah, address list juga bisa sebagai action rule firewall, yaitu untuk bisa menentukan address mana saja yang ingin kita pindahi dan address mana saja untuk dimasukkan ke dalamnya. Dan untuk caranya, kalian bisa klik yang IP, kemudian klik yang firewall, kemudian kita bisa klik pada bagian address list. Nah, misal saja nih teman-teman, kita mempunyai address yang namanya klien temani. Nah, kalian bisa buat saja di sini dengan nama. Kita akan buat untuk identitas dari kliennya, misal klien underscore teman. Dan kemudian misal untuk addressnya kita bisa isi 192.168.1.10. Kemudian kalau sudah kita bisa apply, lalu oke. Nah, misal nih teman-teman, kalian mempunyai klien yang satu network atau yang dengan namanya itu adalah klien teman. Nah, maka kita bisa membuatnya dengan kita klik add. Kemudian untuk namanya kita masih sama, klien underscore teman. Kemudian di sini untuk addressnya kita bisa isikan range IP-nya, teman-teman. Misal di sini saya membuat IP 192.168.1.50 sampai dengan 192.168.1.60. Nah, maka range IP-nya itu antara 1.50 sampai 1.60, teman-teman. Kemudian di sini kita bisa apply dan kita oke. Nah, maka teman-teman, IP yang termasuk di dalam range tadi itu kita bisa mengaturnya sesuai dengan keinginan kita. Oke, kita lanjut ke materi yang berikutnya, yaitu address list untuk firewall filter. Nah, jadi teman-teman, dengan adanya kita menggunakan fitur address list ini, kita bisa memanfaatkan implementasi address list ini untuk firewall filter, teman-teman. Nah, sedangkan kalau kita buat rule satu persatu itu, maka bisa kita kelompokkan saja dengan address list. Jadi supaya lebih mudah itu kita hanya menggunakan fitur address list ini saja. Nah, oke, langsung saja kita ke prakteknya. Di sini kalian bisa klik yang IP, kemudian kita pergi ke firewall. Nah, di sini pada filter rule, pada rule yang sebelumnya ini kita bisa enablekan karena di sini nanti kita akan menggunakan salah satu dari rule tersebut. Ini kita enablekan ya, teman-teman. Dan karena pada sebelumnya itu kita menyeting untuk IP dari VPC itu secara DHCP atau melalui IP DHCP, teman-teman. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk menyeting IP dari VPC-nya itu dengan menggunakan static. Dan di sini teman-teman, saya akan menyeting untuk dari VPC 1 terlebih dahulu. Nah, di sini saya akan menyetingnya untuk VPC 1 terlebih dahulu. Nah, jadi sebelumnya kalau kalian mau menyeting IP secara statiknya, antara IP dan gateway-nya itu harus satu network ya, teman-teman. Semisal nanti saya akan menyeting IP VPC 1 yaitu 192.168.88.21, kemudian dengan gateway 192.168.88.1. Dan nantinya saya akan membuat supaya VPC 1 dia mempunyai IP 88.21, VPC 2 mempunyai IP 88.22, kemudian VPC 3 88.23, VPC 4 88.24, dan VPC 5 atau VPC yang terakhir 88.25. Oke, langsung aja di sini kita akan ketik IP 192.168.88.21, kemudian kita ketik gateway-nya 192.168.88.21,
88.1. Nah, oke, selanjutnya tak lupa di sini kita juga setting untuk IP DNS-nya. Di sini kita tulis IP DNS 8.8.8.8. Seperti ini kita bisa enter. Oke, sudah, kita bisa cek dengan show IP ya, teman-teman. Show IP. Oke, di sini IP-nya sudah berubah. Yang tadinya IP DHCP yaitu 88.253 sekarang berubah menjadi IP statik yang tadi kita setting yaitu 88.21. Selanjutnya di sini kita bisa konfigurasi di VPC 2 sampai VPC 5-nya. Saya percepat saja ya, teman-teman. Oke teman-teman, jika sudah, kita akan melakukan pengujian di mana hanya beberapa VPC saja yang bisa mengakses atau bisa ping router, dan VPC 2 itu tidak bisa ping router ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini saya sudah berada di VPC 1 dan di sini saya sudah ketikkan untuk ping 88 itu dia sudah mendapatkan akses internet ya teman-teman. Dan kita akan coba di VPC 5 apakah dia bisa akses internet. Kita coba. Oke, di sini terdapat output timeout ya teman-teman. Berarti tandanya untuk VPC 5 itu tidak dapat akses internet dikarenakan tadi kita hanya mengkonfigurasi yang dapat internet itu hanyalah VPC 1 sampai VPC 4. Oke teman-teman, kita lanjut ke materi yang berikutnya yaitu Firewall NAT SRC NAT. Nah teman-teman, jadi NAT itu singkatan dari Network Address Translation ya. Nah, di mana di MikroTik itu terdapat dua tipe NAT teman-teman. Yang pertama ada Source NAT dan yang kedua ada Destination NAT. Nah, untuk yang pertama yaitu Source NAT itu digunakan ketika klien yang ada pada router ingin keluar dari internet teman-teman. Kemudian yang Destination NAT itu digunakan ketika klien di internet ingin mengakses jaringan lokal dari internet. Nah, kemudian teman-teman, untuk action yang bisa digunakan pada tipe source NAT itu ada dua macam, yaitu yang pertama masquerade itu digunakan untuk menghubungkan jaringan lokal ke internet menggunakan IP public dynamic teman-teman. Kemudian yang kedua ada source NAT atau SRC NAT itu digunakan untuk menghubungkan jaringan lokal ke internet menggunakan IP public static. Jadi kalau yang masquerade itu menghubungkannya dengan menggunakan IP public dynamic, kemudian kalau SRC NAT dia menghubungkannya menggunakan IP public static. Nah teman-teman, pada action SRC NAT itu mudahnya ketika kita ingin mengubah dari IP private ke IP public teman-teman. Itu kalian cukup hanya menambahkan address pada menu, kemudian isikan addressnya di to addresses ini teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut ke materi yang berikutnya yaitu Firewall NAT DST NAT atau Destination NAT. Nah, jadi tipe NAT yang kedua itu ada Destination NAT atau DST NAT itu digunakan ketika klien di internet ingin mengakses jaringan lokal dari internet teman-teman. Nah, action yang ada pada Destination NAT itu ada dua. Yang pertama ada DST NAT, itu digunakan ketika akan mengakses jaringan lokal melalui internet atau melalui port forwarding, kemudian dia melempar traffic keluar router teman-teman. Kemudian yang kedua ada redict, yaitu digunakan ketika akan membelokkan traffic ke router itu sendiri. Contoh dari redict ini ada tiga, yaitu hotspot, yaitu seperti hotspot, web proxy, dan server router. Oke teman-teman, mungkin di DST NAT ini kita akan menambah perangkat baru. Nah di sini untuk Linuxnya saya akan hapus saja. Ini kita yes. Nah, kemudian di sini kita itu akan menambah perangkat web server Apache 2 teman-teman. Nah, untuk mendownload file image-nya, kalian bisa close lab saja. Kemudian kita bisa pergi ke device sini teman-teman. Nah, kalian bisa cari di sini untuk kalau kemarin itu kan kita mendownload file device yang Linux itu menggunakan yang ini ya teman-teman, yang Chrome. Nah, oke teman-teman, kalian bisa scroll saja ke bawah. Nah, di sini terdapat Docker Apache 2. Di sini kita bisa klik yang get device. Di sini kita tunggu ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, kalau sudah seperti ini tampilannya. Ini kalian bisa lihat jika added to pnet itu tandanya proses mendownload tadi sudah selesai ya. Nah oke, kalau sudah kita bisa pergi ke main lagi dan kita bisa masuk ke topologi yang tadi. Ini kita open.
Oke, di sini kita bisa langsung tambahkan web server Apache 2-nya. Di sini kita bisa klik kanan, kemudian pilih yang Node, dan di sini kita pilih yang Docker IO. Nah, untuk image ini kalian bisa klik yang Pinet Apache 2. Kemudian untuk name-nya di sini saya akan menamai Docker Web Server. Oke, seperti ini. Kemudian untuk iconnya di sini saya memilih server PNG. Kemudian kita akan konfigurasi statik nih. Kemudian di sini kita akan konfigurasi statik IP-nya nih di header 1. Di sini saya akan pasang IP-nya 192.168.88.41. Misal ya teman-teman. Kemudian untuk default routernya di sini kita menggunakan 192.168.88.1. Jadi harus satu network dengan yang tadi kita konfigurasi statik di header satunya. Ya, dan di sini untuk IP di statiknya di sini kita tambahkan /24. Nah, di sini kita juga mengisi untuk IP DNS Google-nya seperti biasa 888. Kita scroll lagi ke bawah. Kemudian untuk primary console di sini saya menggunakan Telnet dan secondary console di sini saya menggunakan SSH. Nah, kemudian untuk Docker option di sini masih tetap min privilege. Nah, kalau sudah kita bisa di save. Nah, kalau sudah kita bisa sambungkan teman-teman. Oke, di sini untuk Ethernet-nya itu mengarah ke Ethernet 1 ya teman-teman. Kita bisa save. Kalau sudah kita bisa nyalakan semuanya. Jadi nanti semisal ada pengguna lain ingin mengakses web server ini, nah dia akan melalui IP public statik yang ada di MikroTik-nya teman-teman. Nah, tetapi nanti untuk tampilan yang akan ditampilkan itu tetap dari web server ya teman-teman. Nah, oke, di sini kita langsung saja untuk membuka terminal di Docker web servernya. Nah, sebelumnya kan kita sudah menambahkan IP 88.41 ya teman-teman. Di sini kita bisa cek apakah dia sudah terpasang dengan perintah ifconfig enter 1. Mohon maaf teman-teman, di sini ifconfig ya, saya tidak melihat tadi. Nah, oke teman-teman, di sini kalian bisa lihat untuk header 1 yang tadi kita konfigurasi IP-nya statik itu sudah muncul, yaitu 192.168.88.41 dengan /24 yaitu 255.0. Kemudian di sini kita bisa cek gateway-nya IP route. Nah, di sini juga gateway-nya sudah sesuai dengan yang tadi kita konfigurasi statik yaitu 88.1. Oke teman-teman, di sini kita langsung saja untuk praktek DST-NAT-nya. Jadi di sini sebelum itu kalian pergi ke IP, kemudian pergi ke addresses terlebih dahulu. Nah, di sini kita akan mencoba untuk menambahkan IP public baru secara statik ya. Jadi di sini kita akan seakan-akan IP 192.168.137/24. Nah, ini seakan-akan aja ya teman-teman. Walaupun ini IP private, tapi nantinya dia akan ditranslate menjadi IP public. Kemudian untuk header-nya 1. Nah, kalau sudah kita bisa di-apply. Nah, lalu kita akan copy teman-teman. Kita akan membuat lagi, tetapi dengan titik 138. Apply dan kita copy, kemudian kita buat lagi yaitu 139. Kita apply dan kita oke. Nah, langsung saja di sini kita kembali ke firewall. Kita bisa plus saja teman-teman atau buat yang baru. Nah, di sini kita ke bagian general. Untuk chain-nya kita pilih yang DST-NAT. Kemudian karena di sini untuk web server, maka protokolnya itu TCP ya teman-teman. Kemudian untuk DST port-nya di sini saya akan isikan 8181. Misal kalau ada klien yang ingin mengakses web server, maka dia harus menggunakan port yang 8181. Kemudian untuk DST address, di sini kita isikan IP public yang tadi kita buat. Saya akan menuliskannya yang 192.168.138 teman-teman. Jadi ini merupakan IP private yang akan ditranslate oleh klien ketika klien ingin internetan, maka IP ini menjadi public teman-teman. Kemudian pada bagian action di sini kita pilih yang DST-NAT. Kemudian di sini untuk to address, di sini kita isikan IP milik server Apache 2-nya, yaitu 192.168.88.41. Nah, karena web server ini termasuk HTTP, maka portnya itu 80 ya teman-teman.
Kalau sudah, kita bisa di-apply lalu kita oke. Nah, di sini kita akan tuliskan IP public yang tadi 192.168.44.138 dan di sini kita cantumin untuk portsnya yaitu 8181. Oke, kita bisa enter teman-teman. Oke teman-teman, di sini kalian bisa lihat di sini tulisannya web server is running ya. Berarti tandanya sudah berhasil. Oke teman-teman, kita lanjut ke materi yang berikutnya yaitu DNS server. Nah teman-teman, sebelumnya DNS server itu apa sih? Nah, jadi DNS merupakan domain name server. Nah, ketika kita ingin ping, itu kan kita menggunakan IP ya teman-teman. Jadi seperti contohnya ping 192.168.x.x. Nah, di materi kali ini yaitu DNS, kali ini kita akan pingnya itu menggunakan domain name server yaitu DNS. Nah, DNS sendiri itu bisa diibaratkan ketika si server 2 ini ingin ping ke server 1 dan dimana itu kan kalau pingnya menggunakan IP, ketika servernya itu banyak maka dia harus menghafalkan IP-nya satu-satu ya teman-teman. Nah, maka dari itu dengan adanya DNS ini kita cukup ping menggunakan nama saja. Jadi ini mempermudah kita untuk ping tidak usah menggunakan IP tetapi menggunakan domain name servernya. Nah, oke teman-teman, kali ini saya akan terapkan untuk DNS-nya itu di server 2 yaitu yang server Apache-nya. Oke, langsung saja kita ke Winbox-nya. Nah, teman-teman pastikan untuk filter rules yang sebelumnya kita praktekkan itu kita disablekan semua ya. Kemudian di sini kita bisa pergi ke menu IP dan kita pergi ke DNS. Nah, terus teman-teman di bagian ini kalian bisa klik yang static. Karena kita akan konfigurasinya itu secara manual atau statik teman-teman. Jadi karena di sini adalah server 1, maka di sini untuk name-nya adalah server 2. Di sini kita bisa plus saja. Dan untuk namanya misal server 2 kemudian .mydomain.com. Dan kemudian teman-teman kita pergi ke bagian address. Di sini untuk address-nya kita isikan IP dari server 2 atau server Apache-nya. Di sini kalian bisa lihat sebelumnya kan kita sudah ada IP atau sudah menyetingnya yaitu 192.168.88.41 192.168.88.41 kemudian slashnya 24. Kalau sudah, kita bisa di apply lalu kita oke teman-teman. Di sini saya akan melakukan pengujiannya itu di VPC 1 teman-teman. Nah, oke teman-teman, di sini kan kalian bisa lihat untuk DNS-nya itu saya masih menggunakan 888 teman-teman. Nah, sedangkan di sini kita akan ubah untuk DNS-nya itu IP yang mengarah ke Ether 2 yang tadi. Jadi di sini kita isi IP DNS 192.168.88.1. Oke, kita bisa enter dan kita bisa show IP lagi. Oke, di sini kalian bisa lihat untuk DNS IP-nya itu sudah berubah ya. Sekarang kita akan lakukan pengujian dengan ping domain name server milik server 2-nya, ping server2.mydomain.com. Oke, kita bisa enter. Nah, kalian bisa lihat di sini sudah TTL, berarti tandanya berhasil. Nah, teman-teman, berarti di sini tandanya kita sudah berhasil untuk ping domain name server milik server 2-nya, yaitu server yang ini. Nah, sekarang di sini kita juga akan coba untuk ping yang IP-nya. Di sini tadi kan IP dari server 2-nya 192.168.88.41 ya. Jadi kita bisa enter. Nah, di sini juga sudah TTL ya, teman-teman. Oke, teman-teman, kita lanjut ke materi yang terakhir yaitu DSTNAT dengan action redirect. Nah, jadi teman-teman, dengan action redirect ini berarti dari web server atau server 2 ini paket data yang akan dikirimkan itu dia akan dikerahkan ke mikrotiknya teman-teman, ke routernya. Nah, oke teman-teman, di sini langsung aja kita ke Winbox-nya. Nah, jadi kalian bisa pergi ke IP, kemudian ke firewall. Nah, kemudian di sini kita pergi ke NAT. Di sini kita buat yang baru. Untuk general pada chain-nya kita pilih yang DSTNAT. Nah, teman-teman, di sini kemudian untuk protokolnya, di sini kita pilih yang UDP teman-teman. Kemudian untuk DST port ini saya akan masukkan 53. Nah, kemudian untuk DST address
Di sini saya akan jelaskan sedikit ya. Nah, jadi teman-teman, tadi kan VPC 1 dia menggunakan IP DNS milik si server 2-nya ya. Jadi otomatis VPC 1 dia bisa ping server 2-nya. Nah, teman-teman, jadi otomatis VPC 2 sampai VPC 5 itu dia menggunakan DNS yang bukan milik server 2-nya. Jadi dia tidak bisa mengakses server 2-nya, teman-teman. Nah, semisal di sini saya akan konfigurasi di VPC 2-nya. Di sini kita bisa show IP. Nah, di sini IP-nya sudah kita ubah menjadi statik sebelumnya. Mohon maaf jika sebelumnya IP saya itu 99.21 sepertinya. Nah, untuk kali ini saya ganti IP-nya teman-teman menjadi 88.21 untuk VPC 1 88.21, kemudian dilanjut VPC 2 88.22 dan seterusnya sampai VPC 5. Nah, di sini untuk DNS-nya itu saya sudah konfigurasi supaya IP DNS-nya itu Google ya. Nah, kalian bisa setting saja dengan IP DNS 888 seperti ini. Nah, berarti antara VPC 1 dan juga VPC 2 itu dia berbeda ya IP DNS-nya, teman-teman. Nah, oke, kita kembali ke Winbox-nya. Di sini untuk DST address kita isikan. Nah, karena kan kita untuk prakteknya menggunakan VPC 2, maka di sini kita DST address kita isikan IP DNS milik VPC 2-nya 888. Nah, terus kita pergi ke action. Nah, di sini kita pilih action yang redirect, teman-teman. Oh ya, sebelumnya di sini saat kita memilih DST-NAT, itu kan ada two addresses. Jadi paket ini akan dilemparkan kemana? Nah, jadi kalian bisa nulis IP-nya yang menjadi tujuannya. Nah, sedangkan kalau kita memilih yang redirect, nah di sini tidak ada two addresses, teman-teman. Nah, dikarenakan ini sudah dipastikan paketnya itu akan dikerahkan ke routernya. Nah, tetapi teman-teman, dengan kita menggunakan redirect ini, jadi nantinya VPC 3 itu dia bisa mengakses server 2, tetapi menggunakan DNS yang berbeda, teman-teman, yaitu 888. Oke, kalau sudah kita bisa di-apply, lalu kita oke. Di sini kita kembali ke topologinya, dan untuk VPC 2 kita bisa lakukan pengujian ping server 2. Di sini kita pengujian menggunakan domain name servernya .mydomain.com. Oke, kita bisa enter, teman-teman. Nah, di sini kalian bisa lihat sudah TTL, berarti tandanya VPC 2 dia bisa mengakses server 2 atau bisa ping server 2 walaupun DNS-nya itu bukan 88.1, teman-teman, melainkan 8.8.8.8 atau DNS Google-nya. Oke, teman-teman, selesai sudah kita membahas 17 materi di bab firewall ini. Sampai jumpa di bab yang berikutnya. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe YouTube Library Nuke @mentor-kecil. Saya akhiri, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.